Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, ini saya mau ngasih apa ya? Karena banyak pertanyaan dari CC semua yang ingin tahu atau ingin memproseskan visa kunjung keluarga yang mau ke Taiwan. Jadi visa kunjungan keluarga untuk yang sudah nikah ya, yang sudah nikah KUA, yang sudah nikah resmi, terus pengen mendatangkan mungkin ibunya atau bapaknya, orang tuanya, atau mungkin anaknya kayak gitu ya guys. Jadi saya menjelaskan di sini, saya rangkum, nanti kalau ada yang salah ya mohon dimaafkan, mungkin ada yang mau menambah juga. Dan semoga ini bermanfaat, karena saya juga dulu waktu mau proses juga ada teman-teman yang lain ngasih info, dan sekarang setelah saya sudah menjalaninya sendiri, saya sudah memproseskannya sendiri. Jadi sekarang saya juga berbagi buat kalian, semoga bermanfaat kayak gitu ya guys. Nah, pertama-tama kalau kalian mau daftarkan untuk anak ya, ini untuk anak kalian yang mungkin sebelum kalian menikah dengan Bapak Sipit atau sebelum menikah dengan warga Taiwan, kalian sebelumnya sudah punya anak di Indonesia. Itu jadi bisa kunjungan keluarga untuk anak di bawah umur ya, di bawah umur juga bisa. Untuk yang sudah punya KTP juga bisa, tapi syaratnya mungkin berbeda-beda ya. Ini saya menjelaskan untuk yang di bawah umur ya. Kalau yang di bawah umur itu pertama-tama yang dibutuhkan adalah paspor ya. Yang dibutuhkan adalah paspor ya. Paspor anak harus diproseskan dulu. Udah saya jelaskan untuk bikin paspor murah ya, pakai aplikasi, karena sekarang di Indonesia itu semuanya pakai aplikasi. Jadi itu lebih gampang. Di video saya sebelumnya sudah saya upload ya, bisa dicek dulu untuk pembikinan paspor anak ya. Bisa daftar anak atau keluarga, bisa langsung daftar di aplikasi, lalu masuk di situ dan sudah ada syarat-syaratnya di situ. Nah, ini juga sama untuk pengajuan visa kunjung keluarga, itu juga pakai aplikasi ya. Bukan aplikasi sih, ke linknya Teto ya, linknya Teto Surabaya atau Jakarta, cari aja linknya, ada kok ya, seperti itu. Kalau yang belum tahu nanti silahkan tanya nanti ke Japri juga bisa, nanti tak kasih linknya untuk yang ke pihak Tetonya. Daftar dulu di situ ya, daftar. Nah, setelah daftar, pokoknya syarat-syaratnya sudah lengkap. Nah, sudah lengkap mulai paspor ya, mulai dari paspor, terus mulai dari surat-suratnya ini. Nanti saya jelaskan untuk suratnya ini apa aja. Untuk surat-suratnya ini udah lengkap, baru kalian daftar di linknya Teto ya. Di linknya Teto ada Teto Surabaya, mungkin Teto Jakarta, atau Teto yang terdekat dari tempat kalian, seperti itu ya. Nah, untuk pertama-tama yang dibutuhkan itu apa? Form ini adalah yang kita daftar di linknya Teto ya. Ini kita dapatnya nanti di link Teto ya. Jadi kalau sudah masuk ke link Teto, kita itu disuruh ngisi ini ya. Isi ini sesuai dengan dengan nama anak yang mau kita proseskan ya, seperti itu, nama dan sebagainya ada di sini nanti ya. Pertanyaannya tinggal jawab aja, tinggal pilih-pilih centang gitu ya, pilih. Terus ada yang perlu dijawab juga, enggak deh, pilih-pilih aja. Di sini ada yang pilih, kalian menguruskan visa untuk visa kunjungan keluarga atau visa turis atau visa apa, ada di situ ya. Nah, ini pertama sekali itu formnya ini. Nah, setelah itu buat kalian yang sudah menikah ya, yang sudah menikah dengan Pak Pit, jangan lupa ya, biar nggak salah kayak kemarin aku tuh juga ada salah ya, wajib lumrah bukan wajib, lumrah ya, namanya juga mau belajar, pasti ada kesalahan, ada wirawiri. Nah, karena kita pengen urus sendiri ya, kita ya harus siap budget, walaupun budgetnya itu mungkin lebih murah daripada pakai agensi. Kita itu harus rela tenaga sama rela waktu ya, harus berkorban tenaga, berkorban waktu untuk wirawiri. Tapi saya kemarin nggak habis banyak kok guys, nggak habis banyak kayaknya itu kalau saya sendiri, karena kemarin kebetulan saya juga ajak ibu saya, ajak anak saya ke Teto biar tahu kayak gitu ya guys. Jadi kalau kita sendiri ke sana mungkin 1 juta itu masih turah untuk pengajuan visa sampai visa turun ya. Kalau nggak ada kendala atau nggak ada salah sampai sekalian wirawiri balak-balik sekali datang
mungkin cuma 2 kali datang ya, sekali itu pengajuan, kedua itu pengambilan, itu mungkin sekitar sama biayanya paling ya sekitar 1 jutaan kurang lebih kayak gitu ya guys. Nah untuk apa syarat ya, untuk syarat jangan lupa paspor suami. Kalau saya kasih lengkap, jadi biar nggak bolak-balik. Paspor suami ya, paspor suami, terus KTP suami ya, difotokopi ya, itu paspor suami, terus apa KTP suami, terus paspor kita, KTP kita ya, paspor kita, KTP kita itu juga difotokopi. Terus KK Taiwan harus difotokopi ya, difotokopi. Terus setelah KK Taiwan kita ke itu apa namanya, apa yang ngarani, aku yo agak-agak lupa gitu ya guys ya, maaf ya. Apa buku nikah ya, buku nikah Taiwan sama buku nikah Indonesia itu berbeda ya, berbeda. Mana sih yang dinamakan buku nikah Taiwan? Ini dia buku nikah Taiwan itu yang seperti ini, yang ada fotonya kita sama suami itu ya, waktu kita dulu proses. Ini namanya buku nikah Taiwan. Kalau buku nikah Indonesia yang buku itu ya, yang warnanya biru apa hijau sih, itu biru sama hijau sama merah, itu buku nikah Indonesia ya. Nah itu nggak dipakai, yang dipakai untuk daftar pengajuan visa itu buku nikah Taiwan. Dulu aku juga sempet nggak tahu ya, nasib baik sih saya pas waktu pulang ke Indonesia, karena ini saya urus sendiri. Sebelum saya pulang ke Indonesia itu semua udah tak rangkum jadi satu, tak bawa pulang semua surat-surat, biar nanti kalau ada kekurangan nggak bolak-balik minta apa ya namanya, minta dikirim ke Indonesia gitu loh guys. Jadi memang sengaja sih saya bawa pulang semua, jadi untuk yang kekurangan itu biar lebih gampang. Nah terus waktu saya ke Teto juga, setelah saya apa namanya, form-formnya atau surat-suratnya itu udah saya kumpulkan, itu saya jadikan satu untuk yang untuk pengajuan. Dan saya juga bawa serapan lainnya, karena takutnya ada kekurangan atau ada yang nggak bener, kita bisa langsung mengajukan seperti itu ya guys. Nah terus ada juga setelah itu kita apa namanya, apa oleh ngarani guys, bukan paspor, apa sih, lali aku, bukan kakak, akte anak ya, akte anak jangan lupa difotokopi juga. Akte anak itu wajib banget, akte anak. Terus kakak wajib yang ada barcode-nya ya guys, wajib yang ada barcode-nya. Jadi kemarin itu saya juga wirawiri dulu ngurus kakak saya yang terbaru, karena harus yang ada barcode-nya biar nggak ditolak. Mungkin kalian ya wes lah, aku lagi males bikin, ya wes tak ajukan dulu ke visa, ya nggak usah ada barcode-nya, nggak apa-apa. Nah tapi kalau ditolak ya terserah kalian kan, kayak gitu ya. Terus setelah itu paspor, fotokopi paspor yang di apa namanya, yang didaftarkan, misalnya ibu kalian atau anak kalian, yaitu yang dibutuhkan itu ya, fotokopinya juga 1 lembar. Terus habis itu fotokopi KTP, kalau anak kan nggak ada KTP-nya, jadi udah cukup untuk anak itu pakai kakak tadi ya, sama paspor itu udah cukup. Tapi kalau menguruskan untuk ibu atau bapak atau saudara yang sudah bukan di bawah umur, sampean lampirkan aja KTP-nya. Karena apa? Takutnya nanti ada kekurangan kayak gitu ya. Jadi mendingan kita kelebihan daripada kekurangan, seperti itu. Nah kira-kira seperti itu ya guys. Nah setelah selesai, nah itu tinggal di klip ya. Jangan lupa kalau sudah ada semua kayak gini ya, iya lupa, jangan lupa rekening koran itu 3 bulan sebelum pengajuan. 3 bulan sebelum pengajuan, misalnya hari ini saya mengajukan, berarti bulan kemarin sama bulan kemarinnya lagi sama bulan kemarinnya lagi. Jadi 3 bulan rekening koran 3 bulan sebelum pengajuan. Diwajibkan isinya sekitar 50 jutaan ke atas ya guys. Kemarin aku mengajukan itu tak kasih isi 250 aja kayak gitu, dan itu langsung lolos ya. Rekening koran jangan lupa ya, rekening koran. Terus jangan lupa juga apa ya yang kurang tadi ya, akte udah kan, terus form udah,
buku tabungan. Oh iya, jangan lupa undangan ya guys, undangan dari keluarga Taiwan yang di buat untuk kayak kita itu kalau namanya buku undangan atau buku apa ya, surat undangan atau surat jaminan dari keluarga kita yang ada di Taiwan, misalnya suami atau suami lah, biasanya kan suami itu ya, kalau kita itu memang mengundang anak kita atau ibu kita atau bapak kita seperti itu ya guys, itu wajib banget. Kalau nggak ada surat undangan nggak bakalan di ACC kayak gitu ya guys, karena kemarin saya itu waktu belum mengerti gitu loh ya, belum paham itu nggak pakai surat undangan kayak gitu ya guys. Itu surat undangan itu paling wajib banget, wajib harus ada surat undangan dari keluarga Taiwan kayak gitu. Misalnya ya itu tadi, misalnya bahwa menyatakan suami kalian itu mengundang anak kalian selama misalnya 1 bulan atau misalnya berapa gitu ya, untuk menjenguk ibunya di Taiwan kayak gitu ya, menjenguk ibunya di Taiwan, bahwa benar-benar suami kalian itu menjamin nanti tidak akan misalnya kabur atau tidak akan melakukan kejahatan anak kalian ke Taiwan. Itu benar-benar untuk melihat atau mengunjungi ibunya seperti itu ya guys, itu jangan lupa ya. Terus setelah itu baru kalian klip ya, klip dengan ini ya, klip kayak gini kan, ini sudah 1 bundle nih. Nah seperti ini, diklip seperti ini ya guys. Nah udah selesai. Setelah itu baru kita ajukan untuk visa. Nah, kalau untuk pengajuan visa itu nanti tergantung di sana ya, karena itu pasti akan dicek lagi, dicek ulang seperti itu ya, dicek ulang. Terus apa yang nggak benar, mungkin ejaan kalimat ada yang nggak benar, makanya harus hati-hati banget untuk ejaan kalimat ya. Ejaan kalimat harus benar-benar betul kayak gitu ya, harus benar-benar benar-benar iya ngarani sih guys, harus bener gitu loh, intinya harus bener. Jangan sampai ejaan kalimat itu ada yang salah. Kalau ejaan kalimat salah, atau misalnya kalian pasportnya misalnya C sekian terus sampean tulisnya itu C, ada nomor 1 aja salah, pasti akan ditolak sama pihak itu. Jadi itu harus teliti banget ya, harus teliti banget sebelum kalian mengajukan ke pihak itu. Mendingan itu dicek ulang ya, harus teliti banget itulah ya. Jadi kalau memang pengen yang murah, kalau pengen tambah pengalaman ya harus rela waktu, rela uang, rela teliti kayak gitu ya guys. Tapi insya Allah menurut saya, buat pengalaman yang sudah saya alami, buat pengalaman yang sudah saya jalani kemarin itu alhamdulillah banget itu gimana ya, nggak sesusah apa yang kita bayangkan gitu loh guys. Jadi sebenarnya itu memproses sesuatu itu, kalau kita tahu jalannya, kalau kita mau benar-benar nekat, benar-benar ada tekad untuk belajar, insya Allah itu benar-benar bermanfaat buat kedepannya. Nanti juga bisa buat berbagi dengan yang lain seperti itu ya guys ya. Jadi untuk pengajuan visa kunjung seperti itu tadi ya, jangan lupa saya ulang lagi ya, form pendaftaran, terus fotokopi paspor suami, fotokopi KTP suami, terus habis itu punya kita juga sama, paspor sama KTP juga, terus kakak Taiwan, terus habis itu surat nikah Taiwan ya guys, bukan surat nikah Indonesia, surat nikah 2 negara, karena kita punya 2 negara guys, kita punya 2 negara, yaitu buku nikah Indonesia sama buku nikah Taiwan ya guys. Kalau kalian belum menikah ya, itu saya nggak tahu ya guys. Jadi wajib nikah resmi 2 negara ya untuk syarat pengajuan visa kunjung. Itu yang saya alami kemarin. Kalau ada mungkin yang lain bilang nggak perlu surat nikah atau ini itu terserah, karena yang saya alami kemarin itu seperti itu. Jadi saya berbagi pengalaman saya, nggak berbagi pengalaman orang lain, juga bukan katanya, ini saya alami sendiri seperti itu. Terus jangan lupa akte anak ya, akte anak, rekening tabungan, buku tabungan, rekening koran 3 bulan sebelum kita mengajukan.
Terus habis itu kakak Indonesia, paspor anak ya, paspor anak, fotokopi juga, yang asli juga. Jangan lupa semua itu membutuhkan juga yang asli dan harus dipisah ya. Yang apa namanya, yang fotokopian sama yang fotokopian dijadikan satu, yang asli sama yang asli dijadikan satu, seperti itu, biar nanti nggak ribet. Karena kalau kalian itu nanti natanya itu aut-autan juga ditolak ya. Kalau kalian natanya aut-autan juga ditolak. Jadi harus ada penataan yang rapi, terus surat-suratnya lengkap, penulisannya rapi, nggak ada yang salah, ejaannya nggak ada yang salah, nomornya nggak ada yang salah. Pasti insya Allah sekali pengajuan langsung diterima sama Teto. Kalau kalian pengajuannya sudah diterima sama Teto, berarti kalian akan langsung disuruh bayar di sana nanti ya, uang pas ya. Setiap tahun saya nggak tahu ya ganti atau enggaknya, tapi buat pengalaman saya sendiri kemarin itu nggak sampai sejuta untuk pembayaran visa kunjung keluarga ya. Seperti itu, siapkan uang ya, siapkan. Jadi uang itu kalian juga sudah siapkan. Terus semua surat-surat ini nanti kalau kalian sekali pengajuan langsung diterima, alhamdulillah. Kalau belum diterima, kalian harus revisi ulang. Silahkan langsung direvisi juga bisa. Kalau ada yang kurang kalian bisa pulang dulu juga bisa, terserah kalian. Kalau saya kemarin itu memang ada yang ditolak, sebagian memang ada yang ditolak karena ada kesalahan ejaan, pokoknya itu ada yang salah lah, punya saya kemarin itu ada yang salah, akhirnya ditolak ya, ditolak sekali. Terus alhamdulillah karena surat-suratnya saya sudah siap, terus suami saya juga standby, udah saya kasih tahu, laokong 你要准备一下，我要去德州那边。那我现在要去那边，等一下怕有一点东西不对的时候，那帮我赶快再做一次比较那个对的，不对呢。等一下如果有对的时候，那很好。那如果不对呢，你赶快马上做。那这样子是我不要跑来跑去跑来这样子。所以是我老公也还好，他都马上做，哪里不对我马上叫他打一打，然后赶快做 PDF 给我，然后后来的时候呢，我印出来大概 OK 的时候呢，赶快去那边，然后给他，然后alhamdulillah sih cecenya kemarin itu bagus, baik banget ya. Terima kasih pihak Teto kemarin yang ngurusin punya saya ya. Alhamdulillah cecenya itu baik banget. Jadi ada yang nggak bener langsung dikasih tahu, Ce, ini nggak salah, ini salah, silakan besok kembali ke sini ya. Saya langsung bilang ke cecenya, Ce, rumah saya itu jauh dari Teto, jadi saya revisi sekarang ya, Ce. Terus langsung cecenya itu bilang, oke, nggak apa-apa Mbak, pokoknya nggak sampai jam sekian, buruan sampai nanti ambil nomor lagi, terus kasih ke saya. Buat tadi yang sudah saya saya tata, jangan diotak-atik ya Mbak, kayak gitu. Beneran itu seperti itu Mbak. Cecenya tadi kemarin itu bener-bener baik banget, pokoknya makasih banget buat cecenya kemarin itu, nggak jahat, baik banget pokoknya ya. Terus nggak tahu sih Cece siapa kemarin, saya juga nggak tahu ya. Jadi terus setelah itu saya revisi nggak sampai setengah jam lah, revisi langsung Cecenya bilang nanti kalau udah direvisi apa yang kurang saya udah kasih tahu tadi, nanti langsung bawa ke sini lagi, kamu ambil nomor, terus siapkan uang ya, untuk bayar, nanti bisa langsung ditinggal kayak gitu. Terus setelah dicek, setelah direvisi dicek, wis oke, udah disuruh bayar. Nah itu namanya kalau udah disuruh bayar itu berarti udah deal guys ya, disuruh bayar udah oke. Akhirnya suruh pulang 3 hari, 3 hari kerja bisa diambil. Waktu itu aku datang hari Senin, hari Rabu apa Kamis ya waktu itu ya, kalau salah nggak salah aku kesana lagi hari Kamis Rabu ya, aku ya lupa sih, pokoknya 3 hari kerja lah datang, udah jadi kayak gitu guys. Jadi pembikinan pengajuan visa sama pembikinan paspor itu caputo 3 hari kerja kayak gitu ya, 3 hari kerja. Nah kalau dulu pas pembikinan paspor itu atau kita pengajuan paspor itu dulu
bayarnya di imigrasi dulu ya. Saya dulu bayarnya di imigrasi. Jadi walaupun udah ada 2 tahun yang lalu, walaupun udah ada pendaftaran di apa ngarani di online, tapi tetap pembayarannya di imigrasi. Nah, karena sekarang itu lebih canggih lagi ya, lebih canggih lagi, dan biar nggak ada pungli mungkin ya, saya juga nggak tahu. Nah, itu sekali kita daftar masuk ke aplikasi, sudah jelas, udah oke, langsung udah deal, kita ambil tanggal kapan kita mau ke imigrasi, jam berapa, kan ada di situ jam pagi sama jam sore ya. Seperti itu. Nah, setelah deal itu langsung harus dibayar. Kalau nggak salah dikasih waktu 2 jam ya, harus disuruh bayar. Kalau 2 jam itu nggak kita bayar, maka waktu akan kadaluarsa dan kalian harus daftar ulang. Seperti itu. Karena kemarin saya juga nggak tahu guys, jadi saya kasih tahu itu sejelas-jelasnya, takutnya nanti kalian juga sama nggak tahu ya, sama-sama nggak tahu. Kalau buat yang tahu sih ya wes diliwati wae ya, penjelasan saya diliwati wae. Yang buat yang nggak tahu itu kalian setelah daftar langsung bayar ya, langsung bayar. Murah kok, nggak sampai 400 guys, susuk kok 400 itu ya. 400 itu masih susuk banget. 300 sekian gitu loh, 300 sekian untuk pembikinan paspor. Kalau kita nitip ya, ini pengalaman lagi, saya berbagi pengalaman lagi. Kalau nitip kemarin ibu saya kena 3 juta lebih ya, kena 3 juta lebih. Itu berarti lek kita kena, kalau kita bayar sendiri 300 lebih, kalau kita nitip 3 juta lebih berarti 10 kali lipat ya guys ya, 10 kali lipat dari kalau kita jalan kayak gitu ya. Tapi kadang kan karena kita merasa wis punya uang, ya wis lah nitip wae, terserah kalian ya. Karena kenapa waktu itu saya nitip, karena waktu itu saya berniat nggak pengen pulang Indonesia dulu ya, kayak gitu, nggak pengen pulang Indonesia dulu. Ya wis lah, nanti kalau mereka kayak ibu saya dan anak saya berangkat, pulangnya nanti saya yang nganter. Niatku itu seperti itu dulu ya guys. Tapi ternyata ada kendala-kendala untuk pembikinan paspor anakku ya. Akhirnya daripada saya ribet-ribet, akhirnya ya wis lah aku pulang wae. Pulang saya bikinkan sendiri, alhamdulillah. Sekali datang langsung di ACC. Waktu itu ada juga sih yang kurang ya, ada juga yang kurang. Kalian bisa cek di pembikinan paspor, kemarin saya sudah bikin videonya pembikinan paspor ya. Jadi biar kalian nggak bolak-balik wirawiri gitu loh guys. Aku itu udah ngalamin bolak-balik wirawiri, jadi itu kasihan jika kalian rumahnya jauh. Saya rumahnya Kediri, terus imigrasi saya ada di Grogol itu kalau dari Kediri, dari tempat saya sini wates sini sekitar 1,5 jam, kalau nggak 2 jam ya, segituan lah, sekitar segitu. Nah kalau wirawiri bayangkan nggak lempoh nek dalan guys ya, sampai bokong itu panas kayak gitu ya guys. Jadi saya itu berbagi pengalaman biar apa yang dibutuhkan itu kalian udah siapkan gitu ya. Jadi kalian lebih cepat gitu ya, gak wirawiri. Jadi karena di setiap tempat itu juga berbeda-beda ya. Kalau alhamdulillah di tempat saya itu pihak kecamatan, pihak kantor desa saya itu baik banget, bagus banget, the best banget, rekomen banget ya. Setiap warganya itu minta apa, itu dikasih apa. Nah gitu ya, jadi bagus banget. Misalnya, Pak saya mau bikin paspor dan butuh ini surat ini, oh siap saya bikinkan, selesai nggak sampai setengah jam itu udah jadi guys ya. Dan mereka itu nggak memungut biaya sepeser pun ya, alhamdulillah beneran di daerah saya ya. Daerah saya itu the best banget pokoknya. Waktu dulu saya nikah dengan warga negara asing WNA juga, di prosesnya itu gampang banget tenan guys, tanpa ada suap menyuap. Untuk pembayaran juga langsung via transfer ke apa namanya, via transfer bank. Untuk ini itu bener-bener alhamdulillah banget ya Allah. Kediri semakin jaya guys, Kediri semakin maju ya Allah, beneran. Terima kasih juga buat bapak-bapak bapak ibu yang apa namanya di kecamatan, di kantor desa kemarin yang bantuin. Buat bapak polisi juga ya, Polsek Wates juga alhamdulillah banget, Polsek Wates ya Allah, bener-bener saya sampai bolak-balik 2 kali karena saya sendiri yang salah ya. Karena saya sendiri yang salah, mintanya apa, ditulisnya apa, saya nggak cek dulu gitu loh, nggak cek dulu, oh salah ini. Ternyata saya terpaksa harus balik ke sana. Tapi alhamdulillah walaupun saya bolak-balik
tidak dipungut biaya sepeser pun, walaupun suratnya itu ada yang salah, harus diulang, direvisi ulang, tidak dipungut biaya sepeser pun. Alhamdulillah banget, bukan untuk saya saja ya, semua warganya. Saya udah lihat ya semua warganya, jadi alhamdulillah buat di daerahku itu nggak ada pungli, sudah bebas pungli guys, beneran. Yang penting kalian mau wirawiri, kalian sudi bertanya, kalian itu tidak malu bertanya, tidak malu apa ya ngarani, tidak malu untuk apa ya, mencari info gitu ya, mencari info dari teman-teman kita yang mungkin yang udah pernah melakukan, mungkin yang udah pernah ngalami. Jadi kita itu wajib bertanya, berbagi info, karena kadang kalau kita tanya dari satu orang itu kadang masih dienggok-enggok, no, oh ini harus seperti ini guys, ini harus seperti ini guys, oh kalau saya itu nggak pakai yang seperti ini, saya harus pakai yang seperti ini. Nah seperti itu ya guys, seperti itu. Jadi kalau memang kalian mau proses mandiri untuk visa kunjung, atau kalian mau proses mandiri untuk KTP, proses mandiri untuk paspor, itu wajiblah bertanya. Kalian harus banyak-banyak bertanya kepada teman-teman kalian yang sudah pernah memproseskan atau udah pernah jalani sendiri. Nah, di situ nanti kalian cocokkan dengan yang lain. Kalian jangan tanya cuma ke satu orang. Misalnya kalian dapat info dari saya nih seperti ini nih. Rambutku gak karu-karuan. Nah, dapat info dari saya misalnya ya. Nah, kalian masih belum percaya nih sama saya. Oh, kok gitu sih Humaira, kok kayak gitu, jadi saya harus tanya lagi ke yang lain. Nah misalnya untuk dicocokkan dengan yang lain, gak masalah guys, gak masalah ya. Saya juga gak menyuruh Anda untuk apa ya, untuk percaya dengan saya seperti itu. Jadi setidaknya kalian udah ada gambaran, oh ternyata ini toh yang dibutuhkan kayak gitu ya. Ternyata ini tuh yang dibutuhkan. Oh, kenapa toh kalau di daerah saya masih ada pungli? Oh, kenapa di daerah saya semuanya serba uang? Nah, itu kan berbeda-beda, setiap daerah itu berbeda-beda. Tapi intinya, kalau kita mau pengajuan visa kunjung atau pengajuan paspor, itu di semua daerah yang dibutuhkan surat-suratnya itu rata-rata sama. Ya, sama. Rata-rata sama. Tapi kalau untuk pemprosesan dari mungkin dari pihak kantor desa, kecamatan, atau dari pihak capil kalian itu prosesnya berbeda-beda, atau dimintai uangnya itu juga berbeda-beda, atau mungkin di tempat kalian sama kayak di tempat saya itu bebas pungli, alhamdulillah kayak gitu ya guys ya, alhamdulillah. Jadi jangan bilang oh sekarang di negeri suami ya, di negeri suami itu apa-apa gampang, di negeri suami itu apa-apa nggak dimintai uang. Hello, jalani sendiri guys. Kalau nggak dijalani sendiri masih katanya ya tetap seperti itu. Kalau saya alhamdulillah ya guys ya, alhamdulillah saya pulang, saya urus, alhamdulillah kemarin saya urus proses KTP saya hilang, nggak sampai 1 hari juga udah jadilah KTP saya ya, tanpa dimintai biaya sepeser pun. Sama. Nah saya juga sama untuk pengajuan kakak dari kakak lama ke kakak yang ada barcode-nya juga tidak dimintai biaya sepeser pun ya. Alhamdulillah banget. Dan itu juga langsung jadi ya, langsung jadi. Sekarang karena saya kemarin itu pendaftarannya itu agak lemot, jadi maksudnya saya daftarnya itu jamnya itu udah agak terlambat, jadi hari ini bikin, besok pagi itu udah jadi kakak kita, dikirim lewat via WA. Nah kita keluarkanlah sendiri kakak kita yang baru, seperti itu ya. Jadi sekarang itu Indonesia itu canggih banget guys, penak banget guys, urus apa itu tuh gampang banget, bener-bener gampang banget. Apalagi itu di daerah saya ngomongnya ya, saya ulang lagi, di daerah saya itu gampang banget, no pungli ya, no pungli. Jadi mantep banget. Aku bener-bener berterima kasih buat bapak-bapak yang ada di kepolisian ya, di Polsek kemarin. Terus saya juga Polsek Wates, saya sebutkan ya, terima kasih Bapak Polsek Wates ya kemarin, alhamdulillah juga buat kru juga ya. Terus buat apa namanya yang pihak yang di kantor desa juga, bapak-bapak dari bapak siapa aku nggak apal guys. Jadi dari bapak-bapak yang ada di kantor desa, mulai bapak paling arani guys
anu lo apa jeneng sing nikah apa guys. Aku sampai lali. Pokoknya intinya bapak-bapak yang ada di kantor desa tempat saya juga, kantor desa Wonorejo, kecamatan Wonorejo juga, atas ya guys, itu terima kasih banget kemarin atas bantuannya, walaupun merata buat semua, bukan buat saya saja, buat semua. Ngurus surat apapun itu gampang banget, nggak dibeda-bedakan dan semuanya tanpa biaya, no pungli ya, no pungli, alhamdulillah banget seperti itu. Jadi ini pengalaman saya ya guys. Jadi silahkan buat kalian yang pengen belajar ngurus surat-surat mandiri tanpa harus lewat perantara, tanpa harus lewat calo-calo ya, atau lewat-lewat kalian ingin tambah pengalaman sendiri, kalian pengen menjalaninya sendiri, insya Allah tambah pengalaman, tambah ilmu, dan bisa juga pengalaman kalian nanti dibagi kepada yang lain, biar tambah pengalaman. Anggap aja iki anu guys, dianggap saja kita itu lagi apa ya, menyebarkan amal jariah. Amal jariah ya guys, kayak ngono ya. Buat amal jariah apa amal oplah terserah ya guys. Intinya seperti itu, karena berbagi info dimanapun kita berada, berbagi info itu buat yang benar-benar membutuhkan itu sangat bermanfaat banget. Kalau buat yang sok tahu atau mungkin yang sudah menjalankan mungkin itu gak berguna. Aku udah pernah. Itu mungkin gak berguna ya. Jadi aku nggak bikin video ini untuk yang udah tahu ya, alhamdulillah kayak gitu ya. Saya membuat video ini untuk yang belum tahu. Semoga bermanfaat untuk apa namanya, pengajuan visa kunjung keluarga yang ada di Taiwan ya. Jadi kalau mungkin kalau kalian pengen yang nggak ribet, atau mungkin kalian orang sibuk ya wes, aku tak pakai agent wae ya monggo. Kalau pakai agent juga nggak mahal kok guys, kayaknya itu nggak mahal, aku juga nggak tahu ya guys ya, kayaknya sih nggak mahal kok. Jadi ya terserah kalian, pilihan ada di tangan kalian. Jika pengen pakai agent ya monggo, jika pengen jalan sendiri ya monggo. Jadi pilihan ada di tangan kalian sendiri. Kalau pengen tambah pengalaman, pengen apa ya, pengen tahu bagaimana prosesnya, atau pengen tahu yang katanya itu, atau ingin membuktikan katanya itu, singkatannya sulit, singkatannya ribet, terus kalian ingin membuktikan sendiri, mungkin bisa dengan cara kalian apa yang ngarani, kalian jalan sendiri seperti itu ya. Tapi kalau kalian pengen ya wes lah, aku tak nganu wae, tak suruh pakai agent ae biar santai, atau pakai agent ae biar nggak ribet ya monggo ya. Jadi semua pilihan terpulang kepada kalian semua. Jadi untuk video kali ini terima kasih banget yang udah menyimak, terima kasih banget. Monggo di share, siapa tahu banyak teman-teman yang lain juga membutuhkan, siapa tahu banyak ada teman-teman yang lain pengen juga memproseskan buat keluarga mereka ya. Jadi silahkan di share monggo, atau kalian kalau ada pertanyaan bisa komen monggo, insya Allah kalau saya bisa jawab nanti saya jawab ya, seperti itu ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat juga buat yang lain. Kalau ada salah kata, atau mungkin ada kata-kata saya yang tidak pantas, atau mungkin ada menyebut seseorang, atau menyebut sesuatu yang tanpa saya sengaja, nggak benar atau gimana, mohon dimaafkan guys, karena tujuan saya cuma untuk berbagi informasi, tidak untuk menjatuhkan pihak-pihak yang lain ya. Jadi di sini kalau ada salah kata ya mohon maaf ya. Kalau ada, mungkin ini juga video juga saya juga baru bikin seperti ini tuh 2 kali ini ya guys. Setelah dulu bikin video untuk pendaftaran paspor, ini untuk pendaftaran pengajuan visa kunjung, yang dulu kan pengajuan paspor. Jadi semoga sih bermanfaat ya, bermanfaat buat yang lain, buat teman-teman yang pengen memproseskan keluarga kalian untuk berkunjung ke Taiwan, mungkin bapak atau mungkin ibu, atau bapak ibu atau anak, seperti itu ya. Jadi ya seperti yang saya jelaskan tadi, semoga juga dipahami yang saya jelaskan tadi, semoga kalian semua paham dan bisa dimengerti. Kalau nggak mengerti
diklik ulang wae, mana yang tidak mengerti nanti saman putar ulang, insya Allah itu udah yang paling rinci ya, udah yang paling rinci untuk persyaratan pengajuan visa kunjung ya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata saya minta maaf ya. Sekian dulu video saya. Kalau intinya terima kasih yang udah nyimak, mungkin yang sudah nge-like atau mungkin ada nanti kelanjutan video informasi, berbagi informasi yang lebih berguna lagi. Semoga saya bisa berbagi info seperti itu ya. Terima kasih. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys.